Dalam sidang perdananya Senin kemarin, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa ada satu partai politik dan satu ormas yang terlibat dalam praktik korupsi K3. Meskipun belum mau mengungkapkan lebih rinci, Noel berencana akan membocorkannya ke publik pada pekan depan. Lantas partai dan ormas apa yang dimaksud? Kita akan bahas sore hari ini bersama Aziz Yanuar, kuasa hukum Emmanuel Ebenezer, dan juga Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat sore Bang Aziz dan juga Mas Zainur. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mbak Ayu. Oke, saya langsung saja ke Bang Aziz terlebih dahulu. Bang Aziz, pada sidang kemarin klien Anda, Noel, menyebutkan bahwa ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam kasus korupsi K3. Maksudnya ini siapa, Bang? Ya, saya tidak bermaksud untuk mendahului Bang Noel tentunya dalam hal ini. Jadi tentu saja kita menyerahkan kepada Bang Noel perihal mengenai penjelasan hal tersebut. Tapi satu yang saya bisa tambahkan mengenai ormasnya itu, saya pastikan bukan ormas keagamaan, seperti itu. Oke, kalau untuk partai politiknya, Bang, apakah ada clue yang bisa di-share kepada masyarakat? Kalau partai politik agak sulit kalau dikasih clue karena nanti ketahuan. Jadi kita serahkan kepada beliau aja nanti pada hari Senin. Gitu. Bang, tapi ini kan adalah sebuah tuduhan yang serius ya. Buktinya apa, Bang? Bukti konkretnya sudah dipegang kah? Mengenai bukti, kemudian keterangan-keterangan, kami tim kuasa hukum sudah menerima hal tersebut dari pihak Bang Noel, tapi memang penjelasan atas hal tersebut akan disampaikan oleh yang bersangkutan secara langsung nanti, seperti itu. Oke, Bang Aziz, tapi kenapa Noel ini mengungkapkan informasi ini pada saat sidang perdananya? Ini sudah melalui konsultasi dengan tim kuasa hukum berarti, Bang? Kalau konsultasi mengenai substansi yang dimaksud tadi itu tidak, karena kita fokus kepada bagaimana memaksimalkan pembelaan dan juga materi dari dakwaan seperti itu. Jadi itu cukup surprise, akan tetapi kami memang sedikit banyak sudah diberitahu oleh yang bersangkutan seperti itu. Oh, berarti untuk informasi ini tidak sempat berkonsultasi dulu bahwa Bang Noel akan mengutarakannya di sidang perdana? Iya, kita tahu lah Bang Noel memang kadang kan meledak-ledak dan juga banyak sarkasmenya. Jadi saya sih secara pribadi memahami hal tersebut bersama tim seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini kalau misalkan kita bisa melihat hal ini dari sudut pandang hukum dan juga pegiat anti korupsi, ketika Bang Noel menyebutkan bahwa oke, ada satu parpol dan satu lagi ormas terlibat dalam kasus ini, bagaimana Anda bisa menganalisanya? Ya, setiap informasi yang disampaikan oleh tersangka, terdakwa, saksi maupun pihak yang lain itu harus dianggap berharga oleh aparat penegak hukum. Kalau akan ada informasi yang disampaikan oleh IEG nanti di persidangan hari Senin, tentu informasi itu harus di-follow up. Ketika informasi itu disampaikan di depan persidangan, di sana ada majelis hakim, ada jaksa penuntut umum. Biasanya majelis hakim akan memberi petunjuk kepada jaksa penuntut umum agar institusinya yaitu KPK menindaklanjuti untuk meng-cross check apakah keterangan tersebut benar atau tidak. Karena kalau hanya berdasarkan apa yang berlangsung di persidangan, tentu persidangan berfokus kepada pembuktian terhadap dakwaan. Tetapi ketika ada informasi baru misalnya, akan ada info terhadap pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati menerima hasil kejahatan, maka akan lebih lengkapnya itu harus dilakukan penyelidikan oleh KPK sehingga nantinya ini akan menjadi satu materi yang bagus untuk bisa dikembangkan agar apa? Semua kejadian peristiwa pidana ini bisa terungkap dengan jelas, dengan lengkap sehingga bisa diambil pelajaran. Mengapa kemudian ini kasus begitu lama terjadi di sebuah kementerian baru terungkap di tahun 2024 2025 gitu ya, 2025 2026 sehingga nantinya aparat penegak hukum bisa membongkar total siapapun yang terlibat dalam perkara ini. Gitu Mbak Ayu. Oke, Mas Zainur, kalau dari kasus ini kan sebenarnya kita mengetahui bahwa Emmanuel Ebenezer tidak mengajukan eksepsi dan justru mengungkapkan informasi baru bahwa ada partai dan ormas yang terlibat. Anda melihatnya ini seperti sebuah strategi hukum kah?
yaitu hak dari terdakwa ya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan hak yang telah diberikan oleh undang-undang. Ketika tidak mengajukan satu eksepsi, satu keberatan, tentu artinya sudah menganggap bahwa apa yang berlangsung itu sesuai ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kan kemudian ini ada satu materi baru sepertinya. Saya cek di dalam dakwaan tidak ada keterangan soal parpol maupun ormas. Tentu itu kan keterangan baru yang masih ditahan oleh terdakwa. Nah, kalau benar akan disampaikan keterangan tersebut nanti di persidangan, maka ini menjadi materi yang sangat penting. Kenapa? Karena baik parpol maupun ormas, mereka tidak bisa terlepas dari pertanggungjawaban hukum semata-mata hanya karena mereka parpol atau ormas. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 30, juga 20. sudah diubah dengan Undang-Undang KUHP, itu di sana pengertian korporasi itu diperluas, Mbak Ayu. Korporasi itu adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Artinya, ormas maupun parpol itu merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi. Di mana kalau kita cek di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Mbak Ayu, bagi korporasi itu bisa dinilai kesalahannya kalau mereka yang pertama memperoleh keuntungan, misalnya menerima aliran dana dari korupsi di Kemenaker ini, Mbak Ayu. Yang kedua, membiarkan terjadinya tindak pidana. Dan yang ketiga, tidak melakukan langkah-langkah pencegahan maupun terjadinya kerusakan yang lebih besar. Artinya nanti keterangan dari terdakwa ini harus didalami oleh KPK, apakah betul orang yang memperoleh pemberian tersebut memang mewakili parpol atau ormasnya atau secara pribadi. Bagaimana membedakannya, Mbak Ayu? Membedakannya adalah apakah uang tersebut dinikmati orang perorangan atau dimasukkan ke dalam korporasinya, yaitu ormas atau parpolnya. Kalau dinikmati oleh ormas atau parpolnya, maka ormas atau parpolnya ini sebagai subjek hukum bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mbak Ayu. Oke, ini saya langsung ke Bang Aziz. Bang Aziz, kalau saya mengutip pernyataan dari klien Anda, Immanuel Ebenezer, mengatakan bahwa tidak ada aliran dana terhadap partai dan juga ormas tersebut. Jadi perannya apa, Bang? Ya, jadi untuk menjawab hal tersebut sekali lagi saya serahkan kepada klien kami nantinya. Dan yang menarik, Mbak, saya mau tambahkan selain menjawab pertanyaan yang tadi, menanggapinya, ada di pasal 210 ayat 1 KUHP yang baru ya. Itu nanti memang ada kesempatan ya dari penuntut umum dan juga dari advokat dan juga termasuk dari terdakwa untuk menyampaikan penjelasan singkat ya sebelum pembuktian dimulai. Nah, menurut saya patut kita tunggu nanti implementasi dari KUHP pasal 210 tadi yang memang baru dan memang mungkin di pengadilan tipikor baru kali ini ada hal tersebut ya karena memang ini baru awal kan. Nah, jadi mungkin akan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Dan perlu diketahui yang kedua yang saya mau sampaikan juga, ada beberapa ketika BAP ya, informasi dari terdakwa itu memang waktu BAP sebagai tersangka ada beberapa yang oleh penyidik itu tidak berkenan untuk dimasukkan ke dalam BAP seperti itu, karena hal-hal tersebut dianggap kurang pantas atau kurang sesuai dengan skenario atau apapun yang saya tidak bisa sampaikan di sini ya, karena memang itu akhirnya diungkapkan oleh saudara Immanuel Ebenezer kepada media kemarin seperti itu. Nah, makanya patut kita tunggu nanti apakah hal tersebut tadi kan disampaikan tidak dimuat di BAP tapi terjadi, kemudian tentu saja pasti akan disampaikan di persidangan karena memang yang berlaku nanti sebagai pertimbangan hakim yang mutlak adalah ketentuan atau hal-hal yang memang ditemukan di persidangan, baik itu pembuktian maupun pemeriksaan saksi serta argumen-argumen disampaikan di persidangan nantinya. Terima kasih. Bang Aziz, saya konfirmasi kembali. Jadi sebenarnya klien Anda, Immanuel Ebenezer, telah menyampaikan informasi ini kepada penyidik, namun tidak dimasukkan ke dalam BAP seperti itu. Jadi informasinya sudah diberikan dari awal sebenarnya. Dari penjelasan yang bersangkutan seperti itu, karena waktu pendampingan awal ketika di KPK
kami belum menjadi kuasa hukumnya sehingga tidak bisa mendengarkan langsung seperti itu. Oke, tapi apakah ini seperti sebuah strategi hukum agar bisa membuka fakta lebih luas lagi? Sebagai kuasa hukumnya, Anda melihatnya ini sebagai sebuah strategi kah? Saya lihat ini sebuah strategi dari seorang agitator bernama Emmanuel Ebenezer, bukan strategi hukum ya. Akan tetapi tentu saja kita sebagai advokat dari beliau akan berstrategi terkait dengan manuver dari beliau ini. Seperti itu. Oke, jadi pernyataan singkat, penjelasan singkat akan dilakukan oleh Emmanuel Ebenezer pada Senin depan, begitu ya, Bang Aziz? Yang disampaikan kepada kami tadi kunjungan begitu. Oke, saya ingin kembali ke Mas Zainur. Mas Zainur, kalau dengan pernyataan dari Bang Aziz tadi, kalau kita melihat sebenarnya ketika ada seseorang yang dalam posisi sekarang sudah mengakui bahwa melakukan korupsi, menerima aliran dana dan juga benda begitu. Nah, ketika ia membuka fakta-fakta baru, apakah ini bisa memperingan hukumannya atau justru bisa menambah hukumannya karena menutupi hal tersebut sebelumnya? Ya, itu kembali kepada pertimbangan majelis hakim ya. Apakah kemudian ketika seseorang membantu institusi penegak hukum, aparat penegak hukum mengungkap pelaku-pelaku lain, itu dihitung sebagai bentuk kerjasama terhadap aparat penegak hukum atau tidak. Kalau perspektif dari pemberantasan korupsi, tentu pelaku yang bekerja sama, meskipun tidak ditetapkan sebagai justice collaborator, ya harus dihitung sebagai satu bentuk sikap kooperatif yang harus dipertimbangkan di dalam mengajukan tuntutan bagi jaksa penuntut umum maupun putusan bagi majelis hakim. Nah, tadi menarik ya yang disampaikan oleh Bang Aziz bahwa memang betul ya di dalam KUHP yang baru itu 210 akan ada kesempatan bagi JPU maupun bagi terdakwa untuk menguraikan bukti dan saksi yang akan diajukan di persidangannya. Nah, ini kami juga belum pernah melihat ya karena ini memang sesuatu yang baru ya, karena yang diatur itu adalah bukti dan saksi yang akan diajukan pada persidangan, belum menguraikan buktinya, belum menguraikan saksinya. Tetapi menurut kami, apapun itu nanti akan kita lihat di dalam persidangan, dan yang paling penting, informasi yang telah disampaikan oleh terdakwa IEG ini harus didalami oleh majelis hakim. Ketika penyidik tidak mencantumkannya di dalam BAP, akibatnya adalah JPU tidak memasukkannya di dalam dakwaan. Padahal berdasarkan kebiasaan, KPK itu selalu memasukkan hal-hal yang terkait dengan peristiwa pidana. Kalau kita ingat misalnya ya, dulu di kasus EKTP ada sekian puluh nama yang bahkan dimasukkan di dalam dakwaan yang justru KPK tidak buktikan. Memang itu sesuatu yang juga problematik. Tetapi lebih problematik lagi ketika seorang tersangka menyampaikan adanya peran-peran pihak lain, tetapi peran-peran itu tidak dicantumkan. Nah, tentu ini harus menjadi bagian dari materi yang harus didalami oleh majelis hakim, dibongkar, dibuka sepenuhnya di depan persidangan, dan ketika majelis hakim melihat adanya dugaan mengarah kepada telah terjadinya tindak pidana, biasanya majelis hakim akan memberi petunjuk kepada JPU agar KPK tindak lanjuti dengan membuka penyelidikan, memperdalam, sehingga nantinya kemudian bisa menjadi terang benderang apakah betul ada keterlibatan pihak-pihak lain. Nah, satu lagi yang tadi juga saya baru paham gitu ya, informasi bahwa ormas atau parpolnya sementara dikatakan tidak menerima aliran dana. Nah, kalau soal mereka tidak menerima aliran dana, kami juga menjadi kurang paham yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh IEG ini sebagai terlibat gitu ya. Karena kalau konteks tindak pidana korupsi, ketika itu terkait dengan pihak-pihak lain biasanya, meskipun tidak semua ya, itu terkait dengan aliran dana, adanya pihak-pihak yang turut menikmati. Bisa saja memang menjadi pelaku tindak pidana korupsi tanpa ikut menikmati ya, itu adalah memperkaya orang lain. Tetapi kalau dalam konteks peristiwa pidananya adalah pemerasan atau gratifikasi, itu jarang terjadi. Sehingga ini masih menurut saya masih sesuatu yang perlu diperjelas di dalam persidangan. Nanti kita sangat berharap agar majelis hakim dapat arif, dapat bijaksana membongkar ya bagaimana peristiwa pidana ini terjadi agar semuanya menjadi jelas, karena ini dibuka dan terbuka untuk umum agar umum bisa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepada para terdakwa dan bagaimana peristiwa pidana itu terjadi. Dan yang paling penting Mbak Ayu, agar juga ada keadilan. Kalau memang masih ada pihak-pihak lain yang terlibat belum diproses, ya demi keadilan
kenapa mereka tidak diproses gitu kan. Nah, tetapi memang seingat kami KPK juga menetapkan ada 3 tersangka baru ya yang dilakukan di akhir tahun kemarin itu memang belum masuk ke dalam dakwaan. Kalau tidak salah dakwaan ini kan baru 3 kelompok ya. Ada di IEG, ada di perusahaan swasta, dan ada di kelompok birokrat di Kemenaker. Nah, yang selanjutnya kita juga masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh KPK terhadap pihak-pihak lain. Mbak Ayu. Oke, terakhir saya ingin ke Bang Aziz, mungkin boleh singkat saja Bang Aziz. Tadi masih dipertanyakan bukti-buktinya dan juga bagaimana ini ormas dan juga partai bisa terlibat kalau tidak ada aliran dananya. Apa yang bisa Anda tanggapi dari pernyataan Mas Zainur? Ya, keterlibatan itu kan bisa jadi secara sistemik policy-nya tadi sempat disinggung, yaitu menguntungkan pihak lain atau kelompok lain ya dari policy yang sudah terjadi, dan patut disimak juga keterangan dari pihak swasta yang kemarin sempat mengajukan pengakuan bersalah kan begitu. Nah, itu juga salah satu yang memang baru. Nah, dia mengatakan bahwa hal tersebut atau tindak pidana ini saya memang melakukan. Kemudian dia katakan ini sudah terjadi sudah lama sebelum saya terjun ke usaha ini, sudah terjadi juga sudah lama, dan saya hanya mengikuti sistem dan alur yang sudah berjalan, dan memang itu keliru. Jadi itu patut dicatat, artinya memang itu bagian dari sistem. Sistem tentu saja ada kebijakan dari pucuknya. Kebijakan dari pucuknya tentu saja tidak lepas dari instrumen politik yang memang menguasai kementerian tersebut. Itu menurut saya yang patut digarisbawahi juga sehubungan dengan pernyataan mengejutkan dari terdakwa Senin kemarin. Seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak Yu. Baik, kita akan tunggu apa saja fakta-fakta yang akan dibuka di ruang sidang pada Senin depan oleh ex-Wamen Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, dan kita juga akan menunggu bukti apa saja yang sudah dikantongi. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini Mas Aziz Yanuar, kuasa hukum Emmanuel Ebenezer, dan juga Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat sore Mas, sehat selalu semuanya. Selamat sore Mbak. Selamat sore.